Hai, nama gue Deko. Dari awal belum ada perkenalan yang proper, jadi gue bikin video ini. Gue kerja di salah satu e-commerce di Indonesia yang terjadi karena gue keluar dari zona nyaman dan ambil kesempatan emas depan gue. Gue gak pernah kepikiran buat intern sambil kuliah. Bahkan gue gak tahu mau jadi apa. Sampai akhirnya ada sahabat gue yang suruh gue buat daftar intern sambil skripsi. Awalnya agak ragu sih, tapi gue sadar harus jalanin dulu supaya bisa tahu. Akhirnya gue iseng lah daftar banyak banget. Sampai akhirnya ada satu perusahaan yang terima gue. Dan gue sadar buat masuk e-commerce yang satu ini tuh gak gampang. Gue bersyukur banget. Sampai akhirnya gue coba bikin konten tips and trick and a day in my life. Selamat sore Sobat 7, balik lagi bersama gue Velita di Sobat 7 Kepo. Nah, di episode Sobat 7 Kepo kali ini kita tuh bakal kedatangan content creator. Nah, siapa sih kira-kira content creatornya? Yuk saksikan dulu video yang satu ini. Yuk ikut gue ngajak food vlogger makan di kantin supir. Jadi hari ini gue ngajak salah satu teman gue yang adalah seorang food vlogger buat nge-review makanan di kantin supir. Namanya adalah Beruang Raku. Di video ini gue pengen cari tahu apakah menurut seorang food vlogger makanan di kantin supir itu enak. Oh ya, di sini gue pesen nasi padang karena katanya paling favorit di kantin supir ini. Nah, gitu dia Sobat 7 bintang tamu Sobat 7 Kepo hari ini, yaitu Kak Denisko. Hai Kak Denis. Halo. Hai. Boleh disapa Halo, dulu Kak, Sobat 7-nya. Oh, kalau Sobat 7 Kepo, kenalin aku Denis, biasa dipanggilnya Deko. Oke. Kali ini kita bakal nanya-nanya nih ke Kak Denis tentang lifestyle Kak Denis gitu. Boleh. Oke. Aku tuh mau nanya ya Kak Denis itu dipanggilnya kan Deko, itu tuh singkatan nama atau kayak ya udah nama panggung Kak Denis gitu? Boleh tolong dijelasin Kak? Oke. Awalnya tuh karena temen-temen sih, karena nama aku tuh cuman Denis doang, nggak ada nama belakang, pendek banget kan dan kayak pasaran banget. Jadi akhirnya temen-temen bilang, panggil apa nih, masa Den doang gitu. Akhirnya aku pikir nama marga aku tambahin di belakang, dan Denis, Deko aja deh udah. Gampang, akhirnya malah dikenalnya lebih ke Deko, orang-orang jadi lebih kenal gitu. Akhirnya aku pakai deh. Oh gitu, berarti Kak kalau di paspor berarti pendek ya Kak, Denis aja? Denis doang. Oh gitu. Aku pernah tuh ikut lomba nama terpendek di Bandung, terus kayak aku menang, karena pendek. Wah menarik banget nih, fun fact nih Sobat 7. Kebetulan kan aku abis nge-stalk nih di TikTok, media sosialnya Kak Denis. Kak Denis sih orangnya update banget nih. Kayak bisa aja nih nemuin hidden gem, ada di mana-mana. Nah itu tuh biasanya konten-konten dari Kak Denis itu seputaran hidden gems yang ada di Jakarta gitu ya Kak. Nah itu tuh biasanya info-info hidden gemnya tuh tahu dari mana sih Kak? Nah ini banyak yang belum tahu nih, sebenarnya aku tuh kadang nemunya secara random gitu, kayak kadang lagi jalan terus ngeliat kayak, ih lucu nih, kayak susah ditahu orang gitu. Atau enggak kadang temen-temen itu banyak yang kasih tahu ke aku kayak, ini ada tempat lucu nih. Apalagi senior aku pas di kantor, itu kadang-kadang suka ngajak makan siang, tapi tempat makannya itu gak biasa gitu. Kayak contohnya salah satu konten aku, kayak makan ada warung yang pesannya lewat lobang dan lain-lain. Itu hal-hal unik yang aku juga baru tahu pas masuk kerja. Jadi itu bantuan senior aku juga sih, kasih tahu gitu-gitu. Gitu. Pengen nemuin tentang hidden gem di Jakarta tuh sejak kapan? Semenjak pandemi ini atau kayak udah lama banget itu tapi baru di-upload aja gitu? Sebenarnya pengen bikin konten kayak gitu tuh udah lama dari dulu, tapi gak nemu jump startnya gitu yang bikin orang pengen kenal aku sebagai apa. Jadi tiap kali bikin konten pun nggak pernah jalan, dan akhirnya karena keterima di salah satu perusahaan ini yang aku nggak bisa sebut, tapi aku keterima di sana kerja dan orang makin kenal aku dari situ, dan akhirnya aku bisa deh bikin konten-konten yang dari dulu aku pengen. Contohnya salah satunya hidden gems gitu. Gitu. Gimana sih Kak cara jadi orang tuh selalu update gitu kan, kakak tuh kayak update banget kan tentang konten-konten. Nah gimana sih caranya biar update dan konsisten juga buat upload konten gitu Kak? Gimana tuh caranya? Oke, aku jawab yang ini dulu ya, gimana cara update. Kalau aku ada 3 cara. Yang pertama harus aktif main sosial media, apalagi aktif di TikTok.
atau di Instagram. Jadi kita sering-sering scroll gitu, ngeliat orang lain, punya referensi, itu sangat penting. Yang kedua, harus punya teman-teman yang suportif gitu. Jadi mereka emang demen makan juga. Jadi secara tidak langsung nanti mereka bisa cariin kita tempat makan yang unik-unik yang mereka tuh nggak bisa datengin. Jadi kita yang datang ke sana. Nah, yang ketiga adalah kalau kita udah nggak bisa nemu tren gitu ya, kita yang bikin tren. Jadi kita cari deh tempat-tempat yang belum ada di TikTok atau Instagram, belum ada orang bikin konten. Nah, kita review gitu. Makanya kadang bisa rame gitu sih. Kalau konsisten, aku selalu nyempetin waktu tiap malam, jadi pulang kerja, tiap malam tuh selalu edit. Dan aku kan ke kantor nggak setiap hari kayak orang lain, setiap hari Senin, Selasa, sampai Jumat. Aku cuman kayak hari Senin, Selasa, terus Rabu sampai Jumatnya itu libur. Maksudnya libur tuh work from home. Jadi aku manfaatin waktu itu buat pergi keluar, bikin konten. Gitu sih, Kak. Ingat-ingat tuh tipsnya dari Kak Deko. Terus Kak tadi kan sempat di-mention juga nih, setelah Kakak masuk ke perusahaan yang Kakak sekarang ini kerja, itu tuh Kakak tuh awalnya emang dari intern ya Kak, terus itu baru keterima jadi full time employee, karyawan tetap. Itu tuh apa benar kayak gitu Kak faktanya? Bener. Jadi pas itu, ini aku cerita sedikit ya. Pas lagi kuliah, aku tuh disuruh temen aku, dia bilang, Dek, panggil aku kan Deko ya, Dek, kenapa lo nggak ini aja sambil intern? Karena kan biasa, kalau orang biasa mikirnya udah lulus baru cari kerja, aku mikirnya dulu kayak gitu. Jadi gak kepikiran tuh sambil skripsi, sambil kerja, karena aku takut nggak sempet. Tapi karena temen aku bilang kayak gitu, dan aku rasa itu adalah sebuah keputusan yang benar, jadi akhirnya aku coba deh intern. Nah, nggak disangka-sangka pas lulus kuliah langsung jadi full time gitu. Beruntung. Oh gitu, selamat ya Kak Deko. Yeay. Terus kalau boleh tahu ininya di bidang apa sih Kak kuliahnya? Aku di jurusan Teknik Industri di Unpar Bandung. Beda ya. Oh di Unpar. Di Unpar di Bandung. Terus kerjanya inline sama jurusan atau enggak nih? Sejujurnya ada inline-nya sih, tapi kebanyakan kita belajar lagi di pekerjaan yang sekarang. Apalagi tapi sama content creator, waduh, nggak nyambung itu. Oh gitu. Terus apa di kerjanya tuh lebih kayak ngurusin konten-konten juga kah? Atau beda banget nih sama hobi kakak? Sebenarnya membahas itu juga sih, ada tentang konten juga. Jadi masih ada nyambung-nyambungnya dengan hobi aku, makanya aku kerjanya enjoy gitu. Jadi kayak kerja sesuai passion itu kan kayak enjoy gitu ya kayak jadinya ya? Enjoy dong. Enjoy. Harus enjoy. Harus enjoy, kalau enggak nanti nggak betah gitu kan. Kita kerja malah kayak terpaksa gitu. Gak ada. Harus cari yang cocok. Benar. Terus juga harus work-life balance. Nah, aku lihat nih, kakak tuh kayak work-life balance-nya tuh oke banget gitu. Kayak gimana sih cara menyeimbangi antara work dan life-nya gitu? Boleh ada kayak kasih tips gitu gak Kak? Oke. Kalau tips dari aku, sebenarnya kita tuh bisa kerja sambil ngelakuin aktivitas lainnya gitu. Asal kita punya niat. Jadi kadang salahnya orang atau salahnya aku dulu adalah niatnya itu yang susah, kayak niatnya edit, niat syuting, dan itu terjadi karena kita capek pas kerjanya dan lain-lain. Tapi menurut aku sekarang di posisi sekarang, aku malah pas kerja butuh suasana baru gitu, makanya kadang aku kerja work from home itu aku cari suasana baru dengan cara work from cafe dan lain-lain sambil bikin konten. Jadi ya nggak bosan kerja kantoran aja gitu, jadi sambil bikin konten dan lain-lain tuh bisa banget sebenarnya. Makanya teman-teman aku juga pada bilang, Dennis kok lo ini banget sih jalan-jalan mulu dan lain-lain. Kesannya kayak aku nggak kerja ya, terus kan aku kerja. Gitu sih. Terus kan aku juga tahu nih dari konten-kontennya Kak Dennis itu kakak tuh kantornya tuh di salah satu bisnis distrik di Jakarta nih, di SCBD. Nah itu
kantornya tuh yang hits itu kalau malam-malam nyala-nyala gitu kan. Aku punya fun fact, Kak. Aku punya fun Apa fact. tuh? Kata senior aku, gedung yang aku punya itu, maksudnya gedung kantor aku, itu kalau hujan, itu dia bakal warna-warni kelap-kelip. Tapi kalau misalnya dia nggak hujan, dia nyalanya biasa aja, gitu kayak terang putih aja gitu. Tapi kalau gerimis atau mendung, dia bakal warna-warni, tapi nggak kelap-kelip. Jadi dia ngikutin cuaca, katanya. Oh, udah pernah lihat sendiri belum Kak? Kebetulan pernah. Jadi kalau tiap kali hujan emang selalu kelap-kelip dan warna-warni sih. Unik sih, lucu banget. Oh, unik Keren sih. ya. Unik banget. Fun fact. Fun fact lagi nih Sobat 7. Terus Kak, kan kita seperti tahu nih di luaran sana katanya kalau misalkan gaya hidupnya di SCBD itu kayak hedon banget, mewah. Nah, itu setuju nggak sih sama pernyataan tersebut Kak Denis? Nah ini kayak klarifikasi nih, banyak banget yang komen di konten aku juga nanya, gaya hidup di SCBD itu mahal gak sih? Sebenarnya itu balik lagi ke keputusan kita gitu, kayak kalau ada beberapa kantor yang emang disediain makan termasuk aku, tapi ada juga beberapa kantor yang nggak disediain makan. Tapi ada daerah-daerah di SCBD yang bisa kita ulik gitu. Di daerah Senopati itu banyak banget tempat makan yang salah satunya aku review tuh soto ayam, itu murah, kayak 20 ribuan udah kenyang. Ada juga yang kayak warteg itu 20 ribu juga udah kenyang. Jadi balik lagi ke kitanya sebagai orangnya pengen expense-nya kayak gimana sih, gaya hidupnya pengen kayak apa sih. Tapi bisa juga loh kita makan siang pergi ke Pacific Place, terus makan ramen dan lain-lain, sushi, itu juga bisa. Jadi semua bisa kita pilih atas putusan kita, gitu sih. Jadi ya tergantung kitanya aja ya, kita maunya kayak gimana gitu nggak sih? Iya, benar. Benar. Oh gitu. Terus kalau misalkan Kak Denny sendiri nih, biasanya lebih suka kayak ke tempat-tempat yang kayak hidden gem gitu, kalau misalkan di kantor atau kayak ya udahlah yang ada aja gitu? Maksudnya yang ada aja kayak gimana? Yang ada aja di kantor gitu kan, biasanya kan disediain gitu kan di kantor gitu. Iya. Aku jujur lebih suka explore sih, karena kalau kita explore bisa sambil bikin konten. Jadi bisa lumayan tuh sehari satu konten lah ke kantor dapat. Atau enggak kadang kalau lagi banyak kerjaan kita makan di kantor. Dan itu aku nggak konten karena kan bosen ya kalau kantor gitu-gitu aja. Jadi kadang aku suka banget explore sih, cari hidden gems. Oke. Terus kira-kira udah ada list next lagi nggak sih hidden gem yang bakal didatengin sama Kak Denis nih? Kalau boleh tahu di mana sih Kak? Waduh, aku baru tahu tadi katanya di belakang gedung Summit Mas itu ada beberapa tempat makan hidden gems katanya. Jadi barusan aku baru di komen tuh kayak Kak Deko kurang explore. Waduh. Sakit hati ya aku sebagai pencari hidden gems. Jadi aku akan ke sana nanti, ditunggu di konten aku. Oke, Sobat 7 jangan lupa ya tungguin kontennya Kak Deko. Hidden gems di belakang Summit apa Kak? Summit Mas, gedung Summit Mas. Iya, itu di situ ya. Nah, terus Kak Deko tuh tahu hidden gems itu yang dikunjungi itu yang di Jabodetabek aja atau kayak pengen coba explore ke daerah-daerah lain gitu sih Kak? Kalau buat sekarang jujur aku pengennya fokus di daerah SCBD dulu sih, karena orang-orang kenal aku sebagai Koko SCBD ya kemarin. Pengen explore dekat SCBD, tapi gak menutup kemungkinan kalau aku explore di luar itu. Kayak kemarin aku baru ke Bogor, jalan-jalan, dan Bandung, dulu kuliah di Bandung kan, jadi tahu beberapa hidden gems. Nanti akan ke sana juga sih, cuman sekarang lebih banyak konten di Jakarta. Emang dari kecil tuh Kak Deko tinggalnya tuh di Jakarta ya berarti ya? Kayak udah paham Di banget Jakarta, nih ya? sama Jakarta. Enggak. Aku tuh sering banget tiap hari kayak nge-scroll TikTok, karena salah satu kerjaan aku juga membutuhkan aku untuk scroll TikTok. Jadi kadang sambil lewat, sambil lihat, menarik nih. Atau enggak kadang teman-teman suka kirim ke aku, tolong dong review dong ini. Gue pengen ke sana tapi gue mager, jadi tunggu review lu dulu. Kayak gitu kadang-kadang. Jadi aku jadi tumbal. Oh gitu. Iya sih, tapi kayak zaman sekarang tuh kayak mau datengin ke tempat-tempat pasti ngeliatnya ke medsos dulu nggak sih? Kayak
ini ada tempat apa sih gitu. Terus Bener, kayak rasanya enak banget. nah terus gimana sih perasaan Kak Deko kalau misalkan nih udah nemuin hidden gems, terus tiba-tiba orang-orang tuh jadi pada kesana semua, jadi kayak dia tuh udah bukan hidden gems lagi, terus kayak perasaannya Kak Deko tuh gimana? Aku jujur seneng. Aku seneng, tapi jadi pas itu ada salah satu restoran, ini kepikiran nih. Salah satu restoran namanya, aku sebut ya, Nasi Peda Pelangi. Dia itu di SCBD, posisinya tuh lucu banget. Jadi dia kayak harus turun ke bawah. Zaman dulu, daerah itu katanya itu adalah bengkel. Bukan bengkel, literally bengkel, tapi bengkel tempat denger live music dan lain-lain. Bengkel SCBD Jadi, ya? Iya, di SCBD. Jadi harus turun ke bawah. Dan itu lucu banget, kayak warteg. Konsepnya kayak warteg, tapi ngumpet. Dan kalau bilang harganya murah, relatif. Buat SCBD menurut aku itu murah sih, 30 ribuan. Dan pas aku bikin konten itu nggak nyangka ternyata orang-orang suka, rame. Dan bahkan restorannya sampai bilang makasih banget. Jadi pas aku datang ke sana lagi, waduh, rame banget. Aku kayak pengen seneng, tapi sedih karena nggak bisa ada pesan makan, nggak dapet tempat. Tapi seneng sih, seneng. Gitu kayak membawa berkah juga buat penjualnya, ya nggak sih? Betul banget. Terus tadi kan tadi udah sempat di-mention juga kalau misalkan kerja tuh sesuai passion. Itu setuju nggak sih sama pernyataan itu, kayak kerja tuh harus sesuai passion atau kayak gimana gitu? Aku setuju banget sama perkataan itu sih, karena kalau aku dari dulu nggak kerja sesuai passion, mungkin aku akan berhenti di tengah jalan sih. Atau pas mulai kerja yang nggak sesuai passion, aku bakal nyerah. Mungkin akan coba berusaha untuk bertahan sih, tapi pada akhirnya aku akan nggak suka gitu, nggak enjoy pas kerja itu. Salah satu pegangan aku dari dulu adalah konsisten. Jadi aku akan terus berusaha buat kerja di bidang yang aku mau sampai ada batas waktu yang aku tentuin. Salah satunya bikin konten, Kak. Jadi dulu aku udah tentuin tuh 2021 akhir kalau gua bikin konten nggak ada yang nonton, nggak jalan TikToknya dan lain-lain, aku bakal stop. Karena aku udah jalan bikin konten tuh udah lama banget. Dulu punya akun-akun lainnya, mulai dari Instagram dan lain-lain, itu udah kayak mungkin 4 tahun. Jadi kalau aku nggak jalan di sini, mungkin jalan aku di tempat lain. Tapi aku enjoy nih bikinnya. Jadi aku berusaha deh konsisten sampai akhir 2021 dan ternyata boom, lumayan. Jadi rame. Gitu. Berarti Kak Deko tuh nge-set goals, tujuan apa, achievement juga ya Kak ya? Sebenarnya udah di titik pengen nyerah sih, Kak. Oh. jadi kayak, aduh, gue udah pengen nyerah banget nih. Capek gitu, kenapa nggak rame-rame nih konten kan. Jadi makanya set target lah kita. Malah pasti set target, rame gitu. Mungkin itu bener kan, harus set target. Gitu. Terus kan tadi sempat tuh kayak mau nyerah, terus tips menghadapi burnout-nya tuh gimana sih Kak? Aku sempat sebelum mau nyerah itu, di titik aku hari set target, seminggu setelahnya, aku kontak teman aku namanya Jeremy Owen. Dia adik kelas aku, mungkin banyak yang tahu ya, dia pacar Erika Ricardo. Aku nanya ke dia, konsultasi, kita live bareng pas itu. Jadi kita diskusi gimana caranya bikin konten biar rame dan lain-lain, harus ngapain sih kita. Tapi emang jawabannya cuma satu, kita harus konsisten. Tapi yang jawab pertanyaan kakak tadi ya harus konsultasi ketika ke orang yang berada di bidang itu benar-benar penting. Jadi kita harus punya ekosistem yang support kita, yang mendukung kita secara mental, secara skill dan lain-lain, itu penting banget. Oke. Kia, nggak kerasa nih Kak, kita udah menuju ke penghujung acara nih. Boleh nih aku nanya satu lagi untuk closing statement-nya. Rencana ke depan dari Kak Deko tuh apa sih? Pengen jadi full time content creator kah? Atau lanjut di pekerjaan yang sekarang atau gimana nih Kak? Aduh, itu pertanyaan sulit ya. Kayaknya semua content creator yang sekarang kerja kantoran merasakan yang sama sih ya. Pasti kepikiran sih Kak, aku jujur kepikiran pengen jadi full time content creator. Tapi buat sekarang karena konten aku juga
membangun orang gitu, membangun semangat anak-anak muda buat memiliki pekerjaan yang bagus gitu ya. Contohnya pas itu sebelum aku keterima, aku tuh bikin video-video gimana caranya menjawab video interview, gimana caranya kita bisa public speaking yang bagus dan lain-lain. Dan ternyata banyak orang menemukan itu sangat berguna, dan bahkan mereka ngikutin TikTok aku kebanyakan karena aku kerja di perusahaan yang satu ini. Jadi mereka terinspirasi gitu. Dan aku pengen terus menginspirasi orang-orang dan teman-teman aku yang ngeliat kalau kita bisa loh sekarang jadi content creator dan tetap kerja kantoran. Gitu. Tapi kepikiran sih full time content creator. Ditonton guys sama manajer aku. Oh gitu. Pokoknya semangat terus ya Kak. Pokoknya apapun yang dikerjakan semoga sukses terus. Amin. Thank you. Iya. Ditunggu pokoknya konten-konten Hidden Gem yang tadi ya. Nanti aku stay tune di TikToknya. Siap, jangan lupa follow loh Kak. Siap, nanti aku follow ya. Oke, gitu aja Kak Denis. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye. Terima kasih buat Sobat 7 yang udah mantengin dari tadi episode Sobat 7 Kepo episode Denisko. Sampai ketemu lagi di episode-episode Sobat 7 Kepo selanjutnya karena kita bakalan kedatangan bintang tamu yang nggak kalah seru. Gue Velita, pamit undur diri. See you! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.